Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita akan membahas lanjutan dari adab-adab dalam berdebat dan kita masuk ke jenis kedua, yaitu adab-adab terkait terhadap lawan debat. Setiap adab dari adab-adab yang akan dibahas ini bermanfaat dan harus diterapkan bagi siapapun yang berdebat ketika menghadapi lawan debatnya. Semakin diperhatikan adab-adab ini, maka manfaat dari perdebatan akan menjadi semakin besar. Di antaranya adalah yang pertama, menghormati dan mengakui kadar orang yang sedang dilawan dalam perdebatan tersebut. Adab ini sangat penting, harus dimiliki, harus dilakukan ketika kondisi sedang berdebat. Karena dalam berdebat ada saling menentang, saling melawan argumen, sehingga harus menjaga, memperhatikan kedudukan dan memperhatikan kapasitas orang yang sedang didebat tersebut, supaya menjadi lapang dada, kemudian masing-masing saling menyimak, mendengarkan, dan berjalan perdebatan tersebut dengan baik. Karena dari sisi yang lain, masing-masing dari pendebat adalah ahlul ilm, seorang yang memiliki ilmu, terutama berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Maka wajib masing-masing memperhatikan hak lawan debatnya. Pihak yang pertama, yang an-nafi maupun yang al-mudda'i, harus memperhatikan hak masing-masing dari lawan debatnya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana dalam hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, dalam hadis yang marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqa." Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dan mengetahui hak seorang alim di antara kita. Begitu juga dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para sahabat, an nunazzilan nasa manazilahum, agar menempatkan manusia sesuai pada posisi mereka, sesuai dengan kedudukan mereka. Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah mengatakan, ketika sedang berdebat, maka kamu harus memperhatikan kadar kedudukan dirimu dan kedudukan orang yang engkau debat. Masing-masing harus ditempatkan sesuai dengan posisinya ketika berdebat. Ya. Kemudian ungkapan selanjutnya, ya, ini diungkapkan oleh Al-Juwaini dalam kitab Al-Kafiyah dan bisa dilihat juga di sumber lain, yaitu Iyarun Nadhar karya Abu Mansur Al-Baghdadi. Maka setiap orang yang berdebat harus memiliki adab-adab yang baik, berbicara dengan bahasa yang santun, yang sesuai, tidak boleh saling mencela atau melukai perasaan, melukai orang yang mendebatnya, atau bahkan menghina dan mengejek, mengolok-olok, ya, merendahkan, walaupun bukan merendahkan orangnya secara langsung, tetapi merendahkan sudut pandang yang di hadapannya, sudut pandang orang yang mendebatnya. Syariat Islam telah memberikan petunjuk agar kita selalu mengikuti adab-adab yang baik dalam banyak dalil-dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billatihi ahsan." Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Karena bahaya ketika lisan berbicara tidak terkontrol, kemudian bersikap dan penjelasan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, bisa mengakibatkan hasil-hasil yang tidak baik, bisa mengakibatkan dampak-dampak yang buruk yang dapat menghancurkan mereka. Nah, selanjutnya adab yang kedua adalah
Al-iqbalu 'alal munadir, fokus menghadap kepada orang yang menjadi lawan debatnya. Tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain yang tidak diperlukan. Kemudian bersikap tenang, tenang yang baik ketika menghadapi lawan debatnya. Ya, tentu saja seorang yang berdebat ketika di majelis tersebut dia harus menghormati lawan debatnya, menyimak, mendengarkan, tidak berbicara sendiri atau berbicara menghadapi orang yang lain, tertawa, teriak-teriak dan seterusnya, atau menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain yang tidak ada kaitannya. Misalnya disebutkan di sini bermain-main dengan tangannya atau mempermainkan jenggotnya misalnya atau anggota tubuh yang lain atau membawa sesuatu yang seolah-olah dia sedang sibuk dengan sesuatu yang lain. Tetapi seharusnya dia merasa dia menunjukkan kebahagiaan, senang, dan menghormati serta siap untuk mendengarkan dan berbicara. Ini dilihat di Al-Wadhih karya Ibnu Aqil, Al-Minhaj karya Al-Baji, kemudian Iyarun Nadhar karya Abu Mansur Al-Baghdadi, Al-Burhan fi Wujuhil Bayan karya Abul Husain Al-Khatib dan Ar-Rasyidiyah. Karena jika demikian, jika seseorang merasa siap, sudah menghormati, dan tidak menyibukkan dengan sesuatu yang lain, maka lebih mudah untuk memahami argumentasi lawan debatnya. Sehingga kalau sudah jelas, bisa jadi dia ambil, dia akui bahwa itu benar, atau kalau memang menurut dia tidak kuat atau keliru, bisa dia lawan dengan cara al-mana' atau al-mu'aradah atau an-naqd sebagaimana yang sudah dibahas di bab-bab yang telah berlalu. Al-Baji rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj mengatakan seharusnya dia yuqbilu ala khasmi, menghadap kepada lawan debatnya karena itu adab yang baik. Kemudian dia menyimak ucapannya sampai akhir karena bisa jadi akan semakin jelas dalam berbicara. Nah, apa yang bagi dia sebenarnya rusak, pendapat itu lemah, cacat. Tapi bisa jadi malah oh ternyata tidak tidak demikian. Atau juga minimalnya lebih mudah dalam menyikapi, dia lebih mudah dalam menelaah ungkapan dari lawan debatnya. Di antara bentuk menyimak dengan cara yang baik adalah tidak mengganggu, tidak mengganggu, membuat keributan yang dapat menyakiti atau mengganggu orang yang menjadi lawan bicaranya dengan cara memutus pembicaraan dengan cara yang lain. Karena bisa jadi terkadang orang yang berdebat, dia sedang menjelaskan sesuatu, ketika langsung tiba-tiba diputus, bisa jadi dia tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Ya. Wala yujibu qabla faraghis sa'ili min su'ali, tidak boleh menjawab sebelum penanya selesai. Biarkan dulu dia bertanya selesai dari pertanyaannya, baru kemudian dijawab. Tidak boleh juga buru-buru menjawab sebelum dicerna dulu, ya, ditunggu dulu, difahami dengan baik. Karena bisa jadi dalam berbicara ada penyempurna, bagian-bagian akhir pelengkap pembicaraan bisa jadi mengubah maksud yang dia fahami di awal atau menghilangkan hujah atau hujahnya mengarah kepada makna yang lain. Bisa jadi seperti itu. Ketika dia menyusun argumentasi, kemudian belum selesai, hasil akhirnya sudah dipotong, maka bisa jadi akan menimbulkan kesalahan dalam pemahaman. Makanya harus saling menunggu. Ketika berbicara pihak yang lain, dia harus menunggu sampai menyelesaikan argumentasi, menyebutkan dalil, dan tidak memutus atau menyakiti atau mengganggu. Ya, sekalipun demikian tidak boleh terlalu panjang juga. Masing-masing tidak boleh terlalu panjang lebar, memanfaatkan kesempatan untuk mengalihkan perhatian dan seterusnya. At-Tufi rahimahullah mengatakan tidak boleh satu pihak memotong lawan debatnya dalam berbicara. Karena itu bukan akhlak yang baik. Dan suatu ungkapan dalam makna, suatu ungkapan memiliki makna yang saling berkaitan. Ketika diputus maka akan terputus juga mata rantai dari makna tersebut. Ungkapan ini ditemukan di kitab Alamul Jadal karya At-Tufi dan beberapa sumber yang lain.
Kemudian adab yang ketiga, ar-rifq wa talatuf wal hilm, bersikap lemah lembut dan santun. Ini adab yang penting. Sebenarnya semua orang dalam aktivitas apapun dibutuhkan bersikap lemah lembut dan santun. Di dalam perdebatan lebih dibutuhkan lagi. Karena dalam hadis Allah Azza wa Jalla mencintai kelemah lembutan dalam segala perkara, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi ketika sedang berdebat, ada perlawanan, kemudian saling membantah, saling mematahkan argumentasi, maka lebih dibutuhkan bersikap lemah lembut, sikap santun. Jika dalam hadis suatu kelembutan akan memperindah suatu perbuatan, dan jika ditinggalkan maka akan memperburuk, begitu juga dalam perdebatan. Al-hilmu, kelembutan maksudnya adalah bersikap tenang ketika terpicu amarah, ketika ingin emosi sudah muncul, bersikap tenang itu adalah al-hilm, dan itu sangat diperlukan dalam berdebat. Dua adab ini, ar-rifqu, bersikap lemah lembut, dan tenang, adalah dua adab yang mulia yang harus terjadi pada perdebatan. Kemudian diantaranya juga wa iqalatahu idza arada al-iqalah, jika ingin ditunda atau dimaafkan dari suatu kesalahan, ya harus diterima. Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab At-Taqrib li Haddil Mantiq mengatakan, jika salah satu dari dua orang yang berdebat melakukan kesalahan, lalu ingin al-iqalah, maksudnya mungkin meminta maaf atau mengabaikan, meminta revisi atau klarifikasi semacam itu, maka pihak yang lain harus menerima klarifikasi tersebut atau revisi tersebut. Karena seseorang ketika berbicara, pembicaraan atau pendapatnya bukan bagian dari orang tadi. Sehingga bisa saja salah, keliru, salah ucap. Sehingga wajib untuk jika dia mengakui bahwa itu salah, harus diterima. Dia memang mengakui kesalahan, ya sudah, kita maafkan. Adapun orang yang tidak menerima ralat atau revisi, ini adalah orang yang zalim dan hanya mengganggu saja orang yang jahil. Di antara bentuk lemah lembut terhadap lawan debat adalah memaafkan kesalahannya. Dan ketika membantah dengan cara yang lembut, atau ketika mematahkan argumentasinya dan menjelaskan kesalahannya dengan cara yang baik. Kalau dia terus-menerus, ya udah mengalah saja kalau dia memang tidak bisa didebat. Kecuali kalau kesalahan tadi mimma yuhadiru istiqrarahu inda sami'in. Kecuali kalau memang berbahaya, ini berdampak pada pendengar kesalahan tadi, maka dia harus menjelaskan mana yang benar dengan cara yang terbaik. Ya, terkadang seseorang bersikap lawan debatnya tetap bersitegang, ya, dan dia tetap berpegang teguh dengan kesalahannya. Maka pada hukum asalnya tidak perlu dilanjutkan, kecuali jika memiliki dampak negatif, menjadikan orang-orang yang mendengarkan menganggap itu yang benar, maka harus dijelaskan. Al-Imam At-Tufi dalam kitab Alamul Jadal mengatakan, masing-masing harus bersikap lembut, tidak bersikap kasar. Kemudian menghadapi lawan debatnya, ya, dengan senang hati, dengan lembut, dengan perbuatan yang baik. Misalnya dengan mengatakan ketika berdebat, ma dzakartahu hasan, yang kamu sebutkan tadi bagus dan ada sisi kuatnya. Tetapi ya, baru disebutkan yaridu alaihi kadza au yu'aridu kadza, tetapi tadi pernyataan bertentangan dengan ini atau memiliki konsekuensi begini-begini. Nah, semacam ini, wa mithlu hadhil munadharah ad'a ilal qabul. Perdebatan jika dilakukan dengan semacam ini, maka akan mudah diterima dan tidak ada bersikap keras kepala, dan mudah untuk membangun argumentasi dan memadamkan api fanatisme. Ya, maksudnya jika dilakukan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan saling menghormati, maka akan lebih mudah masing-masing pihak untuk membangun argumentasinya, berdebat secara maksimal, ya, tidak keluar dari tema. Kemudian di antara konsekuensi dari adab berlemah lembut adalah ya, tidak mempedulikan jika dia mendengarkan ada pihak lawan yang menyakiti baik sengaja maupun tidak, atau menggelari dengan
gelar-gelar, karena terkadang dia memanggil dengan julukan atau panggilan yang buruk, tidak dipedulikan. Kemudian tidak juga membantah, membalas keributan yang dihasilkan oleh lawannya dengan yang sama, tidak menyakiti juga, tidak mengganggu. Ya, tetap bersikap tenang dan santai, ya, tidak terpancing emosi. Karena terkadang lawan debat menggunakan cara-cara yang tidak baik, misalkan menyakiti atau mengganggu. Jika dilawan, disibukkan, maka ya, akan menjadi tidak kondusif lagi, sehingga pikirannya menjadi sibuk dan tidak lagi berfokus kepada argumentasi. Ini dijelaskan di beberapa kitab, diantaranya adalah Al-Burhan fi Wujuhil Bayan, karya Abul Husain Al-Khatib. Kemudian adab yang keempat adalah bersikap al-insaf. Yang dimaksud adalah masing-masing dari pendebat memperhatikan adab al-adalah, adil dalam memandang argumentasi, dalam memandang dalil dan hujah-hujah yang benar. Tidak membalas argumentasi dengan at-tasfi, tindakan-tindakan yang konyol, tindakan-tindakan yang tidak baik, atau tidak melawannya dengan mengganggu atau membahas tema-tema yang lain yang tidak ada kaitannya. Jadi argumentasi dibalas dengan argumentasi yang sama. Ya, berpikir, sama-sama berpikir. Kalau memang tidak mau, ya sudah. Ya, kalau memang tidak mau, ya sudah, tinggalkan saja. Tapi kalau ingin membantah, maka dibantah dengan bantahan yang bagus, atau dipatahkan argumentasinya dengan cara yang benar. Kalau tidak, ya sudah. Dia harus mengakui jika memang hujah kebenaran berada di lawan debatnya, dia harus mengakui itu dan tunduk kepada kebenaran. Sesuai dengan makna firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 24. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku atau kalian bisa jadi la'ala hudan, di atas petunjuk, atau kalau tidak maka fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Disebutkan penafsirannya, ini adalah kalam yang munsif, yang bersikap insaf. Karena masing-masing dari yang mendengarkan, baik yang mualin atau munafin, baik yang mendukung atau yang menolak, berkata kepada lawan bicaranya, qad ansafaka sahibuka. Orang yang kamu hadapi telah berbuat insaf. Sehingga lebih mudah untuk ya, tidak melakukan keributan. Dan dia telah mengurangi ketajamannya, dengan secara bertahap, pelan-pelan, tidak terlalu kasar. Para ulama menjelaskan bahwa al-munadharah, berdebat dan berdialog, tidak akan bermanfaat kecuali jika orang yang melakukannya memiliki sifat adil, bersikap adil dan insaf. Nah, penafsiran tadi terdapat di kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Adapun yang dikatakan bahwa harus insaf dan adil terdapat dalam Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Jayid. Kemudian selanjutnya adalah insaf, bersikap insaf sebagai tanda tawadhu'nya orang yang berdebat dan menunjukkan dia mudah menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran jika itu tampak. Terutama munadharah sebenarnya lebih dekat, lebih mirip dengan bentuk musyawarah. Ya, berdiskusi, bermusyawarah dalam perkara ilmiah yang muskil, yang sulit, yang rumit. Sehingga harus dibutuhkan tukar pikiran untuk sampai kepada solusi yang tepat. Karena permasalahan ilmiah yang muskil tadi, yang rumit, yang membingungkan. Ketika sudah tampak, sudah jelas kebenaran, barulah dia tunduk dan mengikuti kebenaran tadi. Ya, karena tujuan dari berdebat adalah ingin mendapatkan kebenaran. Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, sebaiknya seseorang yang berdebat memandang lawan debatnya sebagai penolong, bukan sebagai musuh. Penolong, karena tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Dia menganggap lawan debatnya membantu dia untuk mencari kebenaran tersebut. Sehingga dia akan berterima kasih jika ditunjukkan sisi kesalahannya dan ditunjukkan mana yang benar.
Sebagaimana ada orang yang mencari barangnya yang hilang. Karena al-haq adalah dhalatul mu'min. Dia mencari barang yang hilang, sesuatu yang dia cari, lalu dibantu oleh orang lain yang di hadapannya. Dia arahkan, ditunjukkan bahwa yang dia cari ini di jalan yang demikian dan demikian. Maka otomatis seharusnya adalah berterima kasih dan tidak mencelanya atau bahkan memuliakannya. Senang. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bermusyawarah. Al-insaf lawannya adalah sikap al-mukabarah, keras kepala, membangkang, ya, atau bahasa ininya mengeyel, tidak menerima kebenaran. Ini adalah wazifatun marduda. Ini sesuatu yang buruk, tidak boleh diterima. Kemudian al-mukabarah juga berkonsekuensi menolak kebenaran. Orang yang keras kepala, yang sulit menerima kebenaran. Dan orang yang menolak kebenaran, maka otomatis kebalikannya adalah dia akan menerima kebenaran. Yang dia akui adalah sesuatu yang kebatilan. Jika dia menolak kebenaran, maka berarti dia mengambil kebatilan. Termasuk juga yang berkaitan dengan masalah ini, orang yang dalam berdebat tidak boleh tertipu, terpedaya dengan persaksian orang-orang yang hadir, yang menyimak. Ketika mereka memuji salah satu dari mereka yang berdebat ini, tidak boleh tertipu, terpedaya. Kecuali jika mereka adalah para ulama yang berkedudukan sebagai at-tahkim, sebagai hakim, sebagai penentu, sebagai penengah ketika terjadi perdebatan tersebut. Barulah dipedulikan. Tetapi bagi orang-orang yang hadir, jika tidak ada hubungannya, mereka hanya orang-orang yang menonton saja, ya tidak boleh tertipu. Karena bisa jadi hanya sekedar setuju saja dari sisi sumbernya, karena mereka mungkin satu pemahaman, satu madhab, ya, satu keyakinan, atau karena berasal dari madrasah perguruan yang sama, bisa jadi mendukungnya karena itu, bukan karena dalil, ya, bukan karena kekuatan argumentasi. Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab At-Taqrib li Haddil Mantiq mengatakan, persaksian, ya maksudnya pujian dan dukungan dari orang-orang yang hadir ketika mengatakan ini yang menang, maka ini tidak dianggap sesuatu pun, ya, tidak bisa dijadikan acuan. Karena bisa jadi mereka sepakat dalam berpendapat yang jalurnya sama gitu. Sepakat karena mereka memiliki kesamaan dari suatu suatu jalan tertentu. Karena ada kesamaan di situ, bukan karena hasilnya yang benar. Wal insafu finnas qalil, dan orang yang berbuat insaf sangatlah sedikit. Dan bisa jadi mereka juga tidak jujur, ya, tidak tulus dalam berucap. Karena mereka tidak paham apa yang mereka dengar, hanya saja karena mungkin satu daerah, ya, atau dari keyakinan madhab yang sama, akhirnya mendukung. Nah, jadi bagi yang didukung pun tidak boleh merasa terpedaya, bisa jadi mereka mendukung bukan karena itu yang benar. Begitu juga yang jika yang didukung adalah lawannya, lawan debatnya, jangan sampai terpedaya juga sehingga terpicu emosi atau amarah atau merasa kalah sehingga mundur atau sedih. Ya, seperti itu tidak benar. Kemudian adab yang kelima adalah tarku ta'ammuqi fil wadhihat. Tidak perlu memperdalam sesuatu yang sudah jelas. Tidak perlu terlalu menyelami sesuatu yang sudah jelas. Mempeributkan, mempermasalahkan sesuatu yang tidak di tidak dijadikan poin utamanya. Ketika seseorang yang berdebat tahu tujuan debatnya apa, kemudian yang dibahas hanyalah permasalahan yang sedang di di yang tidak difahami, maka tidak perlu mempermasalahkan ungkapan-ungkapan yang sudah jelas, memperdalam. Alasannya karena saya ingin memperdalam lagi. Ya tidak perlu. Karena itu akan menjadi semakin panjang proses perdebatan dan tidak kondusif lagi. Maka yang lebih utama adalah menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah. Tidak perlu lagi jika ada kesalahan ucap atau penggunaan diksi-diksi yang kurang tepat, ya bisa dilewati saja, di skip. Karena tujuannya adalah supaya fokus ke dalam inti dari perdebatan tadi, esensinya, kepada inti, bukan pada bagian luar. Supaya fokus, ya,
tidak menimbulkan bosan atau membuat lawannya malas lagi berdebat. Kemudian yang terakhir, adab dalam berdebat terhadap lawan debatnya adalah hifdzul mawaddati wa adamu ifsadiha bil khilaf. Tetap menjaga sikap saling menyayangi, tidak merusak persaudaraan karena terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Terutama setelah berdebat, harus difahami ini dengan baik. Baik hasilnya adalah sepakat, ternyata disepakati dalam suatu hukum tertentu, atau ternyata masih tetap berbeda, tidak menghasilkan titik temu, maka tetap harus saling menyayangi. Karena ilmu, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, adalah rahimun baina ahli. Harus saling menyayangi sesama penuntut ilmu, sesama orang yang berilmu. Perbuatan yang baik, suatu tindakan yang baik, harus digunakan. Baik terhadap orang yang setuju, yang sepakat, maupun orang yang berbeda pendapat. Selama mereka tidak berbuat zalim, ya, malam ya'tadu, selama mereka tidak melampaui batas. Yunus dalam suatu peristiwa, Yunus As-Sadafi, beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih cerdas dibandingkan Imam Syafi'i. Suatu ketika dia menceritakan, suatu ketika saya mendebat beliau dalam suatu permasalahan. Lalu kemudian kami pun berpisah. Imam Syafi'i datang mendatangiku, lalu memegang tanganku dan mengatakan, "Ya Aba Musa." Ini kunyah beliau, kunyahnya Yunus As-Sadafi. Abu Musa, tidakkah kita bisa menjadi tetap bersaudara walaupun kita telah berselisih, tidak sepakat dalam satu masalah? Ya, ini yang menjadikan Yunus As-Sadafi menganggap Imam Syafi'i orang yang sangat berakal, cerdas. Karena satu permasalahan saja jangan sampai menghancurkan persahabatan. Kisah ini didapatkan di Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir dan Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Al-Imam Ibnul Qayyim menghikayatkan, menceritakan dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah kondisi para sahabat ketika berdebat, ketika berdiskusi, dan kondisi mereka setelahnya. Beliau mengatakan, mereka, para sahabat, masing-masing berijtihad, berusaha, mereka akan berjuang untuk membela pendapatnya, untuk menguatkan argumentasi pendapatnya. Semampu mereka, mereka akan berusaha semaksimalnya. Tetapi kemudian setelah berdebat, mereka akan kembali menjadi sahabat, menjadi saling menyayangi, saling berada di satu jalur, satu shaf, dan saling menolong. Itu setelah munadharah, setelah berdebat, ya kembali normal lagi. Walaupun ketika berdebat mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyebutkan argumentasi dari masing-masing pendapat mereka. Setelah itu mereka tidak memendam kedengkian, menyimpan dendam, tidak mereka lakukan itu. Mereka juga tidak mencela atau menghina. Bahkan mereka ketika berdebat akan menunjukkan ketika ditanya sesuatu, bisa jadi marah mereka mengarahkan orang yang meminta fatwa, ditunjukkan, diarahkan kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Mereka pun melakukan itu. Karena mereka mengatakan ini ada yang lebih baik, lawan yang menyelisih pendapatnya disebut beliau lebih baik, lebih berilmu, dan seterusnya. Ini adalah kebesaran hati yang dimiliki oleh para sahabat, yang seharusnya kita pun meneladani mereka seusai perdebatan, terutama ketika berbeda pendapat. Jangan sampai kasih sayang sesama penuntut ilmu, sesama ahli ilmu menjadi luntur atau hilang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus memiliki adab-adab yang baik dan menjadi hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat yang baik juga, dan meniru, meneladani para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang terbaik dari umat ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.